8. Kurang 3 lagi. Siapa saja Bu yang 3 orang lagi? Mohon Ibu Heni belum masuk. Ibu Heni ya, Bu Eti ya, di kelompok kita ya? Tinggal Bu Heni aja. Oh, di kelompok satu lagi, di apa, PP-nya Bu Rusi ya? Iya. Bu Dwi, kalau nggak salah ada Bu Dwi. Iya. Berarti Bu Heni, Bu Dwi, satu lagi siapa ya Bu Nida? Ini Bu Indarti ya? Ini ada Bu Indarti. Bu Indarti, iya ya. Iya, betul ya? Iya, betul. Satu kelas itu kan 10 ya? Betul, iya. Ya, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok kemarin ketika kita lokakarya perdana itu, betul. Iya. Jadi kalau keseluruhan saya lihat sepertinya ada 19. Dari 2 kelas itu, Bu? Dari 2 kelas, iya. Nah, makanya yang di kelas ini yang 10 atau yang 9? Kita yang 10 ya Bu Nida ya? 10 kalau tidak salah. Dari lokakarya perdana 10. Iya, iya. Berarti kurang 2 orang lagi ya? Iya, kalau 10 ya. Bu Heni, coba kita telepon. Ya, halo Bu Heni dulu ya. Iya, iya. Bu Heni sama siapa? Kurang 2. Nah, ini Bu Ika. Bu Heni, ya kurang Bu Heni. Yang Bu Ika sudah. Tapi Bu Ika sudah saya admit, tapi ini kayaknya jaringan mungkin ya. Belum masuk. Sudah nyambung Bu Heni, insya Allah bentar lagi masuk. Oh iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Tadi itu Bu siapa gitu saya admit, tapi kok nggak masuk ya barusan. Bu Indarti apa sih? Oh, Bu Indarti sudah. Dua ya? Bu Dewi YM. Bu Dewi ada 2. Dewi sudah. Oh, Bu Dewinya ada 2. Iya. Ya, berarti kurang 2 lagi, Bu. Bu Heni sama Bu siapa ya? Kalau nggak salah ada Bu Dwi ya Bu Eti ya di kelompok yang depan. Bu Ika bergabung Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Ya, Bu Ika masih termute. Oh ya, udah. Suaranya nggak masuk Bu Ika. Assalamualaikum Ibu Heni. Bu Sunyarti, Bu Ika, suaranya belum masuk. Kenapa Izin ya? pakai masker ya Bu. Silakan, monggo. Bu Ika, ini mungkin coba headsetnya dilepas Bu. Biasanya kalau pakai headset ada yang malah nggak bisa, biasanya sih. Ya, saya bisa alhamdulillah. Silakan Bu Ika. Ya Ibu. Nah ya, masuk. Nah, iya. Biasanya emang gitu, ada yang pakai headset itu malah nggak bisa. Oh gitu ya. Cuman ini volumenya sebentar Bu. Volumenya kecil Ya, sekali. Sudah jelas kok. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon izin saya mulai ya. Ini sepertinya sudah 9. Kalau memang 10 berarti kurang 1 lagi. Mudah-mudahan yang lain sudah gabung. Aduh, kurang terdengar jelas Bu suaranya. Suara saya yang nggak terdengar ya Bu Ika? Iya. Sebentar Bu. Kalau nggak pakai headset nggak terdengar jelas. Pakai headset dulu ya Bu ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau pas mau dulu ya, menyampaikan sesuatu aja dibuka maskernya.
Ya, oke. Baik, mohon izin saya mulai. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat pagi yang penuh barokah dan yang cerah ini, akhirnya kita bisa bertatap maya walaupun ya virtual Bapak Ibu ya. Setelah berhari-hari kita hanya berkomunikasi lewat ini ya LMS ya. Dan saya juga belum semua saya ini Bapak Ibu belum semua saya komentari itu yang ada di grup, tapi sudah saya baca semuanya hasil dari Bapak Ibu semuanya luar biasa sekali. Baik, seperti biasanya Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kegiatan hari ini berjalan lancar dan Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelatihan ini sampai 9 bulan ke depan ya Bapak Ibu ya. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya ini ya, saya share screen sambil nanti kita diskusi Bapak Ibu kesulitannya di mana. Bapak Ibu sudah saling mengenal satu sama lain, ini ibu-ibu semua ya? Ya, ibu-ibu semua, Bu. Ya, apakah sudah kenal satu sama lain? Sudah, Bu. Kemarin lokal karya perdana satu kelas kita. Oh gitu. Iya. Waktu lokakarya sudah pernah ketemu ya? Ya, Sudah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu saya saja yang perkenalan. Kan Bapak Ibu sudah saling mengenal ya. Saya share screen. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau hari ini kepagian dan mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya, karena memang semalam saya juga bingung itu jadwalnya mendadak, saya mengumumkan juga mendadak gitu ya. Untuk berikutnya insya Allah kita mulainya siang atau sore saja ya, untuk yang berikutnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan sore hari. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun nggak ada Bapak ya, karena saya sudah kebiasaan kalau nggak manggil Bapak Ibu itu nggak enak. Ya, hari ini kita masuk di ruang kolaborasi ya, yaitu 1.1 filosofi pendidikan nasional. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya, Bapak Ibu kan sudah bersama Bu MG ya kalau nggak salah. Ya. Ya, itu ya. Jadi kelanjutan dari sana. Nah, hari ini nanti kita akan diskusi kelompok. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Eni Usmawati. Saya Widya Iswara di Kemdikbudristek, tepatnya di PM4TK, Penjas, dan PK. Ya, kita tetanggaan Bapak Ibu. Oh, ya, di itu. Ya, Bu ya. Parum. Kalau Iya, betul. Bapak Ibu lewat sini silakan mampir. Ya, boleh nanti silakan mampir hubungi saya. Sebentar ini ada Bu Heni, saya admit dulu. Iya, ini ganti HP, Bu, pindah. Oh. Asalnya HP bentar, Bu. Oke. Ya. Izin keluar Ibu ya satu. Ya. Jadi saya sehari-hari di PM4TK Penjas dan PK Bapak Ibu ya, itu memang di bawah Kemdikbudristek ya. Jadi setiap mapel itu punya PM4TK. Kalau PKN IPS itu ada di Malang, kalau TKPU ada di Bandung. Kalau di sini itu yang ada BISPAR ya, untuk SMK Bisnis Pariwisata di Depok Sawangan itu, lalu ada Pusdiklat. Kalau Pusdiklat itu untuk umum ya. Jadi setiap mapel itu punya
P4TK. Nah, kebetulan yang di Parung ini adalah Penjas dan BK. Kalau saya bimbingan dan konselingnya, fokusnya ke bimbingan konseling. Kalau untuk bahasa itu ada untuk mapel bahasa ya itu ada di Jakarta ya, di daerah Jakarta kalau nggak salah. Jadi seluruh Indonesia Bapak Ibu berpencar, P4TK-nya satu. Kalau matematika itu ada di Jogja, kalau IPA itu ada di Bandung gitu ya. Jadi sesuai dengan mapel-mapel itu punya rumah masing-masing untuk pengembangan diri guru gitu ya. Nomor HP saya di grup juga sudah ada ya. Kalau email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Saya juga ini ya narasumber karena memang Widya Iswara itu tugasnya memberikan pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi ya narasumber di mana-mana ya, tepatnya di pelatihan guru-guru seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan tetangga, dengan teman-teman yang ada di Bogor. Biasanya saya tuh kebagiannya yang luar daerah terus gitu ya, luar Jawa gitu ya. Tuh. Saya juga core trainer untuk master program ini ya, master trainer, core trainer, programnya UNICEF untuk program pendidikan kecakapan hidup ya. Terus saya juga instruktur nasional PSP. Kalau Bapak Ibu ini kan guru penggerak PGP. Nah, saya juga IN untuk PSP Pendidikan Sekolah Penggerak ya. Terus tim ahli juga, fasilitator sekarang ini ya, guru penggerak, instruktur nasional untuk PKB, baik guru di Kemenak maupun di Kemdikbudristek. Nah, ini saya juga penyusun modul bahan ajar P3K yang beberapa lalu rekan-rekan kita mengikuti tes P3K itu ya. Saya menyusun modulnya tapi hanya untuk yang bimbingan konseling. Terus tim penyusun modul untuk guru penggerak yang bimbingan konseling itu karena di sekolah penggerak kemarin itu kan ada dimasukkan kurikulumnya sekolah penggerak itu seperti apa, lalu peran bimbingan konseling seperti apa gitu ya. Berikutnya editor jurnal Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara di LAN, tim pengembang modul pendidikan keterampilan hidup PKH UNICEF, modul High Order Thinking Skill untuk bimbingan konseling, modul trauma healing pasca bencana, dan banyak lagi kalau saya tulis semuanya nggak cukup di sini ya. Jadi saya ambil yang penting-penting saja dan yang terbaru. Kalau untuk pendidikan saya S1-nya di UNESA, S2-nya di UM. Dan saat ini sedang menempuh S3 di UPI, mohon doanya mudah-mudahan segera lulus ya. Nah, S1 S2-nya saya di Jawa Timur, Bapak Ibu, karena memang saya asli orang sana sebenarnya. Sebentar. Ya, saya asli orang Jawa. Dulu saya juga guru seperti Bapak Ibu. Tapi saya guru bimbingan dan konseling. Bentar ada yang masuk lagi, saya aktif dulu. Nah, ini Bu Dwi. Ya, selamat datang Bu Dwi. Ya, silahkan langsung bergabung saja ya. Ini ya, jadi saya S1 S2-nya di Jawa Timur karena memang saya aslinya itu orang Jawa Timur. Waktu itu ada tes Widya Iswara, saya pindah, akhirnya saya harus pindah ke P4TK Penjas dan BK. Oke, biar fokus saya mute dulu. Jadi sekitar tahun 2016 Bapak Ibu saya ikut tes Widya Iswara. Jadi harus pindah dari Jawa Timur ke Parung. Karena memang suami saya kerjanya di Jakarta. Dan alhamdulillah saya ikut tes lolos. Jadi akhirnya sekarang bisa menyatu di sini. Ini prestasi saya, Widya Iswara berprestasi tingkat nasional. Ini masih peringkat 2. Mudah-mudahan nanti saya bisa ikut lagi, bisa ikut prestasi yang nomor 1. Amin. Iya.
Terus mendapat beasiswa student exchange di beberapa University of Thailand. Cuman waktu itu hanya ini Bapak Ibu ya, short course gitu ya, hanya sekitar 3 bulan, jadi tanpa gelar gitu ya. Hanya mempelajari budaya, pertukaran budaya. Terus mendapat beasiswa kuliah kewenangan tambahan, karena saat itu ada inklusi, ya, inklusi, semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus, akhirnya beberapa guru diikutkan ya, dites, nah itu hanya diambil 10 orang waktu itu. Nah, mendapat beasiswa untuk kuliah lagi, kuliah tambahan di UNESA. Setelah lulus, mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur. Jadi tambahan selama 3 bulan. Nah, sebelum menjadi Widyaswara, saya juga sempat mengajar di beberapa kampus. Ini prestasi saya kemarin tahun 2020 mendapat anugerah dari LAN Award. Ya. Ini karya tulis yang sudah saya terbitkan. Baik, Bapak Ibu, itu hanya sekedar perkenalan ya, perkenalan karena tak kenal maka tak sayang, apalagi kita 9 bulan ke depan akan bersama-sama gitu ya. Nah, sepertinya saya juga butuh kenal ini sama Bapak Ibu atau Ibu-ibu semuanya ya. Minimal saya tahu Bapak Ibu ini dari sekolah mana gitu ya. Bentar. Tapi perkenalan kita nanti biar lebih seru, saya pakai ini Bapak Ibu. Pakai Vlog ini ya. Saya klik dulu. Siap ya perkenalan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya stop dulu. Ya, biar kita lebih akrab. Saya juga pengen kenal ibu-ibu ini satu persatu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi karena sama-sama di Bogor. Siapa tahu nanti bisa reunian. Iya betul Bu. Bisa ketemuan. Iya Bu. Oke, sebentar. Perkenalannya kita pakai ini biar seru ya. Jadi nanti saya batasi satu orang itu berapa detik ya enaknya ya. Sebentar. Satu orang mungkin 15 detik saja ya. Ini saya pakai timer. Pakai timer mana ya? Biar lebih seru. Nah, ini timernya. Nanti silahkan Bapak Ibu bergantian. Nah, saya set dulu ya. Menit, detik. Nah, 15 detik. Start. Oke, belum start. Reset. Oke. Nah, satu orang 15 detik saja. Bapak Ibu sebutkan nama, terus mengajar apa, dari instansi mana, yang dihafal oleh orang itu apa, ciri khas Bapak Ibu, yang mudah diingat gitu, apa. Ya, jadi sebutkan nama, instansinya mana, mengajar mapel apa. Ya, misalkan nama saya Eni, saya dari PM4TK Penjas BK, saya fokusnya di bimbingan konseling. Ciri khas saya itu misalkan yang banyak diingat oleh orang itu apa, matanya sipit gitu misalkan, suka marah-marah gitu misalkan, atau apa gitu ya. Ya, siap ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Yang sudah siap duluan, silakan dinyalakan mikrofonnya, nanti bergantian. Siapa duluan? Monggo. Saya boleh? Bu siapa? Eti. Oke, Bu Eti. Oke, sebentar saya nyalakan timernya. Mulai Bu Eti. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Eti Herawati. Saat ini saya mengajar IPS di SMPN 1 Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang. Yang paling dikenal dari saya adalah bawel dan berkacamata. Oke. Pas 15 detik. Terima kasih. Aduh, buru-buru. Bu Eti. Sama-sama, Bu. Ya. Berikutnya, siapa yang sudah siap? Oke, Bu Nida, dinyalakan mikrofonnya.
Cek sound, Bu Nida? Ya. Ya, Cek ya. tes ya. Oke, mulai. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Saya Nida Soniawati, biasa dipanggil Nida. Saya dari SMA Negeri 1 Babakan Madang, di Sentul mengampu mata pelajaran ekonomi akuntansi. Kata teman-teman di sini saya bawel karena sering mengingatkan. Cirinya itu. Terima kasih. Oke, pas 15 detik. Terima kasih, Bu. Bentar, Bu Nida ya tadi ya, Bu Nida. Berikutnya, Bu Eti sudah, Bu Nida, siapa lagi? Bu Heni. Oke, Bu Heni silahkan Ya. di unmute. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Rusnawati. Saat ini saya mengajar matematika di SMP Negeri 1 Sukaraja. Ciri khas saya sama seperti teman-teman tadi yang lain, bawel, senang ngomong, ceria. Itu aja. Oke, nah, berikutnya, cirinya yang beda, masa semuanya bawel ini. Sama, Bu. Berikutnya, Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi udah siap? Halo, Bu Dewi. Bisa di-unmute mikrofonnya. Ya, belum masuk suaranya. Oke, mungkin Bu Indarti dulu. Bu Indarti. Tes, Bu. Ya, Bu Indarti ya ini ya? Iya, Bu. Oke, Bu Indarti. Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti Purboswari dari SDN Kedung Halang 3, Kecamatan Sukaraja. Saya mengajar di kelas 5 SD. Ciri yang anak-anak Waktunya habis. nggak keburu, Bu. Oh, Bu ya. Nah, oke, terima kasih Bu Indarti dari SD ya, mengajar kelas 5. Berikutnya Bu Yayu ya, Bu Yayu, silahkan Bu Yayu. Oke, cek sound, tes, suaranya ada Bu, terdengar ya? Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Ikatati. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Cimandala 1, Kecamatan Sukaraja, mengajar di kelas 5. Hal yang menjadi ciri khas saya adalah tukang ngopi kayaknya, Bu. Iya. Oke, waktunya habis. Tukang ngopi, Bu. Iya, suka tukang ngopi, Bu. Nggak jalan tiap hari tanpa ngopi katanya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Yayu. Berikutnya yang lain mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Ya, yang sudah boleh di-mute. Bu Ika siap? Bu Ika suaranya tidak masuk. Mungkin kalau bicara harus pakai headset ya Bu Ika ya. Ini dicapai, ini nanti digambar di kerjaan ini ya. Iya enggak? Nah, ini kerjaan ini seperti Bu Ika suaranya belum masuk. Mungkin dulu ya sambil menunggu Bu Ika suaranya masuk. Bu Nini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sebentar. Yang mana ya? Mulai, Bu Nini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Suryani, saya dari SDN Citra 6. Ciri khas saya ceria juga sama seperti yang lain dan nggak ada tegas, Bu, dengan anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Nini mengajar di SD ya. Oke. Iya. Berikutnya siapa? Juga apakah suaranya bisa masuk? Dwi, bisa masuk nggak Bu? Bener nggak Bu? Wika. Enggak lagi Ya, Zoom. Wika suaranya belum masuk ya? Bu Dwi sudah belum? Halo, kedengeran nggak Bu? Iya. Iya. Oh, kedengeran. Belum ya? Belum Bu. Silakan Bu Ya. Dwi, saya start. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulisawati. Saya ngajar di SDN Tarikolo 2 Citerep Bu, ngajar kelas 6. Ya. Ciri khas saya apa ya? Cerewet katanya Bu. Pas 15 detik. Cerewet. Terima kasih Bu Dwi. Iya. Ciri khasnya cerewet.
Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Sumiarti belum ya? Bu Sumiarti. Suaranya. Iya, tesan ya, Bu. Bentar. Oke, Sebelah saya kedengaran ya, Bu? suaranya ya sudah masuk. Oke. Oke, masuk Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati Taslim. Saya biasa dipanggil Mimi. Saya mengajar di SMA 1 Babakang Madang. Saya ngajar biologi. Ciri khas saya adalah badan gemuk, suka makan, dan humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Bu, orangnya gede ya Bu. Gede dan galak Bu. Begitu. Mantap. Mantap Bu Mimi. Hobinya makan. Sama kita Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Bu Dewi udah belum ya? Bu Dewi YM. Halo, Assalamualaikum. Belum ya? Iya, suara saya terdengar Ibu? Ya, jelas Bu Dewi. Mulai ya Bu. Iya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Dewi. Saya mengajar di Lambo 1, kelas 3A. Ciri khas saya orang mana saya pelupa. Oke, terima kasih Bu Dewi. Di SD Sama ya, Ibu. Ya? Mengajar di SD kelas 3 ya? Iya Ibu, kelas 3. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum Bapak Ibu? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Bu Ika memang belum masuk, belum terhubung ini suaranya. Iya. Sepertinya sudah semua ya. Sudah semua. Kalau yang belum mungkin Bu Ika saja, nggak apa-apa karena memang Bu Ika sedang ini ya, sedang trouble mikrofonnya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu perkenalannya. Memang saya batasi biar tidak terlalu ini ya, kan Bapak Ibu juga harus ngajar juga hari ini ya. Baik, kita kembali ke materi. Ya. Tolong di-mute dulu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, terima kasih. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini sebentar. Modul fasilitator. Maaf. Ya, kita belum masuk ke kelompok ya, masih nanti. Ini kalau pakai Gmeet memang begini Bapak Ibu. Saya terbiasa pakai Zoom. Kalau Zoom itu kan lebih ini ya, familiar. Kalau Gmeet harus pelan-pelan. Iya, agak lambat, Bu. Ya, betul, Bu. Oke, tadi kita sudah perkenalan. Nah, kita masuk di sesi 1 ya. Tujuan dari forum diskusi pagi ini adalah Bapak Ibu mampu mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu CGP dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah masing-masing. Lalu yang ketiga, CGP dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Ya. Nah, agendanya pembukaan ya. Tadi kita sudah pembukaan, berdoa, perkenalan, lalu nanti akan ada pembagian peran kelompok. Terus presentasi tanya jawab ini sebenarnya hari Senin Bapak Ibu ya. Hari ini nanti kita hanya membagikan kelompok ya, kelompok. Nah, kan ada 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Nah, perannya nanti apa dan apa yang dikerjakan itu nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti kita masuk di breakout room, ada board yang ada di LMS ya. Setelah ini kita masuk lagi ke LMS, kita masuk di board.
Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nanti bagaimana tugas Bapak Ibu masing-masing ya. Kesepakatan bersama Bapak Ibu ya, seperti biasa mohon Bapak Ibu menonaktifkan audio apabila tidak sedang berbicara. Ini sudah menonaktifkan semuanya. Lalu username menggunakan nama dan instansi asal. Tolong di-mute dulu. Ya. Menghargai sesama CGP dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengarkan, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar, ya, tidak keluar masuk room kecuali mungkin ada gangguan sinyal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu sebagai CGP, apa yang menjadi hal rutin yang dilakukan di LMS? Ini saya pengen sharing-sharing aja, mungkin Bapak Ibu masih kesulitan akses LMS, mungkin ada kesulitan dan lain-lain. Kita sharing saja di sini ya, santai saja Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, dalam penjelasan refleksi filosofi pendidikan, terdapat dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apakah yang Bapak Ibu pahami terkait dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut? Nah, ini masih belum masuk kelompok Bapak Ibu ya, tapi kita sharing diskusi bersama. Nanti Bapak Ibu diskusinya ditulis lewat Padlet ya, Padlet. Nah, ini akan saya share linknya di chat. Bapak Ibu silakan buka chat. Saya tulis di chat dulu ya, sebentar. Oke, silakan semuanya cek, buka chatnya ya, chat Zoom, chat yang ada di bawah ini, ada http://padlet.com. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Ya, semuanya silakan diklik. Pakai HP juga bisa. Ini kita menggunakan Padlet. Nah, jawaban Bapak Ibu nanti dituliskan di Padlet itu ya. Nah, pertanyaannya tadi ini kan Bapak Ibu ya. Saat ini Bapak Ibu sebagai CGP, apa yang menjadi hal rutin yang dilakukan di LMS ya? Apa saja mungkin ada kendalanya, apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, silakan ditulis di Padlet itu. Yang kedua, dalam penjelasan refleksi filosofi pendidikan, terdapat dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apakah yang Bapak Ibu pahami terkait dasar-dasar pendidikan KHD tersebut ya? Kan Bapak Ibu sudah mengisi LMS, sudah mempelajari video-videonya, kemarin juga sudah bersama Bu MG, Mbak MG ya, membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekarang menyimpulkan di Padlet ini ya. Sudah bisa membuka ini link Padlet di chat? Kayak gitu ya Bu ya? Benar nggak Bu? Saya nulis. Okay. Belum bisa Bu saya. Belum bisa. Betul ya Bu ya? Oke, saya kirim lagi. Ini saya kirim. Sudah bisa membuka chat semua ya? Boleh ditulis di grup ya, boleh ditulis di grup WA kalau Bapak Ibu kesulitan bantuan ditulis di grup WA kalau ada yang kesulitan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, saya share. Kalau Bapak Ibu sudah membuka Padlet, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini sudah ada yang masuk, luar biasa sekali. Tolong diberi nama, Ibu siapa ini? Kalau yang masih bingung. Saya Bu, Neng Ida. Oh, kasih nama ya Bu ya? Ya, edit Bu. Ini edit, klik edit. Nah, tulis namanya, ya. Tulis Neng Ida, gini misalkan. Nah, ini ya. Tuh, bisa diedit itu.
bisa Iya. ditambahkan foto juga kalau Bapak Ibu ngeklik foto ini ya. Nah, yang belum, di sini kan ada tanda plus di kanan bawah. Yang belum bisa berkomentar, di bawah ini ada tanda plus, silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, silahkan diberi nama misalkan Eni. Untuk yang nomor 1, pertanyaan 1, ya, terus jawabannya apa? Pertanyaan 2, jawabannya apa? Ini ya, silakan ditulis. Kalau sudah Bapak Ibu publish. Nah, seperti ini. Seperti Bu Ida ini sudah berhasil. Ya, saya hapus juga bisa ini. Nah, Bu Dewi sudah. Oke, Neng Ida sudah. Ini masih nomor 1 ya. Iya, Bu. Oke. Kalau mau Ibu menambah lagi isi nomor 2. Oh, ya, diedit aja atau edit saya aja publish juga. lagi? Edit ya. Oh ya, Ini Bu. titik tiganya diklik, Baik, Bu. nanti akan muncul edit. Ya, Bu. Baik. Ya. Bu Dewi sudah. Neng Ida sudah. Silakan ditambahkan nomor 2-nya. Yang lain apakah ada kesulitan atau masih proses menulis mungkin? Enggak apa-apa, santai aja, saya mungkin Bapak Ibu sambil ngajar gitu ya, harus membagi peran. Iya. Jadi sekali lagi yang belum bisa mengakses, buka chat ya, chat di bawah ini ya, di chat. Bapak Ibu klik linknya. Saya ulang, saya share lagi linknya. Mungkin ada yang belum berhasil. Sudah saya share linknya, silakan Bapak Ibu buka ya. Dibuka, terus di kanan ini kan ada tanda plus. Klik tanda plus. Oke, luar biasa ini Bu Sumiarti sudah, Bu Heni, Bu Yayu. Oke, Bu Yayu bisa ditambahkan nomor 2. Ya, mungkin yang lain masih proses menulis, saya tunggu. Bu Eti sudah. Oke, keren. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan foto juga bisa ya ini ya. Ini diklik edit, terus ada gambar foto ini. Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus diklik tanda ini ya, capture ini ya, cekrek gitu. Nanti udah tersimpan fotonya. Ya, untuk foto mungkin nanti ya. Ini masih pada mikir kayaknya. Ya, silahkan dilanjut mengisi Padlet-nya. Kalau ada yang kesulitan mengakses, silakan bisa bertanya Bapak Ibu, nggak usah sungkan ya, santai aja di sini. Ini kita sambil literasi IT, literasi digital. Bu Heni sudah masuk. Bu Indarti. Nah, Bu Eti sudah masuk fotonya, cantik. Itu bisa langsung foto, bisa juga Bapak Ibu ambil foto yang sudah ada di HP, yang sudah ada di laptop, juga bisa dimasukkan ke situ ya.
Ini Bu Heni sudah berhasil memasukkan foto. Yang sudah masuk berapa orang ini? Bu Sumiarti, Bu Ika, Bu Indarti, Bu Eti, Bu Nini, Bu Yayu, Neng Ida, Bu Heni. Masih ada yang belum ya? Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini dari, coba saya baca satu-satu dari pojok kiri, dari Bu Sumiarti. Bu Sumiarti ada 2 ya, yang nomor 1, yang sering saya lakukan di LMS, setiap hari saya cek GTK dan buka halaman. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, banyak iklan di sini. Yang pertama, Bu Sumiarti, yang pertama yang sering saya lakukan di LMS, setiap hari saya cek GTK dan buka halaman CGP, hanya baca-baca. Untuk pengerjaan tugas masih bingung. Masih sering baca-baca konsep. Saya juga melihat postingan teman-teman. Iya, memang masih bingung, itu wajar Bapak Ibu ya, karena kita memang baru beberapa hari gitu ya. Intinya Bapak Ibu itu ikuti aja instruksi yang ada di LMS ya. Diurut mulai urutan paling atas, diikuti gitu ya. Kan Bapak Ibu harus centang hijau itu ya. Nah, kalau sudah centang hijau, berarti Bapak Ibu itu sudah berhasil, sudah terlewati. Ya, kadang ada Bu, sudah saya kerjakan, tapi kok belum centang ya, gitu. Mungkin ada bagian yang tertinggal, gitu ya. Coba Bapak Ibu buka lagi mana ya yang belum saya kerjakan, gitu ya. Intinya kan di situ ada mengikuti tahapan merdeka ya. MERDEKA gitu ya, tahapannya kan ada tahapan merdeka itu. Nah Bapak Ibu ikuti saja sesuai dengan urutan yang ada di atas. Insya Allah setelah ini saya pandu Bapak Ibu ya setiap hari, karena memang kemarin saya itu masih kebingungan kelas gitu ya. Nah yang sekarang sudah jelas kelasnya sudah jelas, insya Allah ya seperti tadi itu saya ingatkan setiap pagi Bapak Ibu mengerjakan yang bagian mana, yang belum yang mana gitu ya. Insya Allah mulai besok ya, karena sudah jelas yang mulai hari ini. Saya sendiri kemarin juga sama Bapak Ibu, masih ada kebingungan juga gitu ya, walaupun sudah ngajar gitu ya, tapi LMS-nya memang kan berbeda-beda, berganti-ganti gitu ya. Apalagi Bapak Ibu saya sendiri kadang masih suka bingung gitu ya. Tapi insya Allah kemarin kita sudah diskusi bersama dengan para fasilitator yang lain, sudah ada pemantapan ya, sudah ada kejelasan. Insya Allah mulai besok saya pandu. Saya juga sudah mulai masuk di LMS, walaupun belum semua saya komentari ya, tapi sudah saya baca semua hasil dari Bapak Ibu. Mungkin yang saya komentari hanya beberapa gitu ya, tapi sudah saya baca semua. Terus ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat luhur dan terkait yang menjadi ingatan saya tentang Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangantorso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan kita memberi teladan, di tengah mampu membangkitkan semangat dan seterusnya. Oke. Ini saya analisis dulu yang pertama Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada kesulitan yang soal pertama tadi kan, saat ini Bapak Ibu sebagai CGP, apa yang menjadi hal rutin yang dilakukan di LMS. Nah, saya cek jawaban Bapak Ibu dulu ya untuk yang poin 1, tadi Bu Indarti sudah, Bu Dwi sekarang. Nomor 1 sebagai CGP, hal rutin yang saya suka, saya lihat tugas-tugas dari LMS agar tidak ketinggalan informasi, juga melihat postingan teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu juga intinya memang diminta untuk rajin membaca ya di LMS ini, karena memang sistem kita itu kan sinkronus asinkronus. Sekarang ini kita sedang sinkronus lewat Jimit ya, itu adalah sinkronus. Jadi tatap muka tapi via online, itu sinkronus ya. Kalau asinkronus itu Bapak Ibu beraktivitas di LMS ya. Jadi harapannya di sini kita juga sambil belajar ini Bapak Ibu ya,
sambil belajar literasi digital, literasi IT, mempelajari LMS, termasuk sekarang kita belajar Padlet ya, ini bisa kita manfaatkan sehari-hari ya untuk kegiatan belajar di sekolah. Terus Bu Heni, yang menjadi hal rutin dalam LMS adalah memahami dan mengisi secara urut tugas-tugas yang diberikan. Gini, atau Bapak Ibu saja yang membaca ya, sekalian nanti kalau ada kesulitan boleh disampaikan. Siapa yang mau membacakan hasil tulisannya ini? Bu Heni mungkin bisa di-unmute. Siap, Bu. Ya, silakan. Ya. Yang menjadi hal rutin bagi saya ketika membuka LMS ini adalah tentu saja memahami dan mengisi secara urut tugas-tugas yang diberikan. Hal terpenting dari LMS ini tentu saja materi-materi yang ada di dalamnya, baik berupa video maupun PowerPoint maupun file yang diberikan di situ. Di forum diskusi juga saya suka membaca tulisan dari rekan CGP lain yang begitu luar biasa dengan beribu pengalaman di dalamnya. Itu saja sih Bu yang saya lakukan. Oke, ya. Ada kesulitankah Bu Heni selama mengakses LMS? Kalau untuk mengaksesnya tidak ada kesulitan karena kebetulan pernah mengikuti PPG ya Bu ya. Agak mirip-mirip sih itunya, isian di dalamnya. Dan tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba gitu, klik aja nggak usah takut gitu sih paling. Betul. Memang intinya klik-klik saja Bapak Ibu ya. Iya benar. Nggak akan kehapus kok ya, intinya diklik saja, diikuti sambil dibuka-buka. Ya. Oke, luar biasa Bu Heni. Lalu yang jawaban nomor 2 Bu Heni. Baik, untuk yang nomor 2-nya Bu. Ya, nomor 2-nya. Untuk nomor 2-nya dasar-dasarnya. Nomor 2 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau yang kemarin saya coba pahami, ternyata Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa pendidikan itu tetap harus memperhatikan kodrat anak. Dalam artian kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan harus anak itu lakukan gitu, karena anak punya kodrat yang berada di dalamnya yang juga harus kita perhatikan gitu. Kemudian yang kedua, anak itu memiliki kemerdekaan belajar. Dalam artian mereka bebas untuk belajar sesuai dengan keinginannya asalkan tetap berada di jalur yang benar gitu. Kemudian guru hanya bertindak sebagai pamong. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa kita harus tetap terbuka terhadap perubahan yang ada, namun tetap harus waspada, jadi tetap harus difilter atau disaring disesuaikan dengan kebudayaan yang ada sebelumnya. Kemudian yang paling luar biasa itu ternyata dari pendidikan itu tujuan utamanya adalah penciptaan budi pekerti. Hal inilah yang terpenting. Kemudian ada juga bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang kekal, bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian memandang anak dengan rasa hormat. Itu mungkin. Satu lagi ya, pendidikan berpusat pada peserta didik. Ya, oke, terima kasih Bu Heni, luar biasa. Siap, Ibu. Siap. Berikutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin membaca hasilnya. Nah, ini Bu Sumiarti nih, mantap fotonya. Silakan Bapak Ibu yang ingin membacakan hasilnya. Boleh saya Bu. Ya, Ibu siapa? Neng Ida, Nida. Oh, Neng Ida, Neng Ida. Iya. Tadi mana Nida. Bu? Dari SMA 1 Bakan Madang Bu, Nida. Yang ini iya. Ya? Oke, Iya silakan. Bu. Jadi terus terang pertama ketika membuka LMS tuh bingung dari mana dan sampai mana kita harus mengisi. Kemudian juga di situ kan banyak ada seperti di 1 yang paket modul 1 tuh ada 1 sampai 12. Bingung apa boleh diloncat-loncat, apa harus berurutan, apa gimana. Itu mungkin kebingungan yang pertama. Sambil tetap juga memang melihat dari yang teman-teman. Loh kok teman saya juga ada yang belum nulis, kok ada yang sudah komen dan seterusnya itu Bu. Jadi tidak beragam. Itu yang pertama. Kemudian setelah membaca-baca LMS, terutama mungkin dengan pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara, menurut saya ini luhur sekali, walaupun Ki Hajar ini berada di zaman dia tidak merdeka, tapi pemikirannya Masya Allah merdeka banget gitu. Dan yang saya tahu tentang Tuturi Handayani itu betul-betul sekarang tuh memang
sampai kapanpun ini kayaknya harus kita pakai juga Ingat Sosong Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di mana betul-betul kita memang harus memberikan teladan, kemudian semangat dan juga dorongan. Karena terus terang seperti saya mengajar akuntansi itu anak-anak sering bilang, Bu bingung, Bu pusing. Nah itu sedikit demi sedikit karakter kalimat-kalimat yang negatif itu karena akan saya bilang membuat diri kita menolak hal-hal yang baik ketika memberikan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi memberikan dorongan dan juga betul-betul kita tidak bisa memaksakan kodrat masing-masing mereka yang mempunyai pemikiran, kemampuan dan yang berbeda. Yang pasti mungkin yang ada dalam pikiran saya, anak semua tuh hebat. Tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Tinggal kita mungkin sebagai pendidik di mana menemukan kelebihan dari anak itu. Itu mungkin Bu dari yang saya coba pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Oke, terima kasih Neng Ida, Bu Neng Ida, luar biasa sekali. Berikutnya ini sudah ada yang resen, Bu Eti Herawati. Silakan Bu Eti. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau boleh saya bertanya. Jadi saya sempat mengklik yang sinkronus 1.1A51 kalau nggak salah waktu itu. Nah terus jadi terchecklist Bu. Jadi saya sekarang checklistnya udah 5 gitu. Makanya kesininya saya jadi agak takut juga kalau buka-buka, takutnya belum saya kerjakan udah terchecklist. Itu makanya dari yang jawaban saya itu saya masih bingung awalnya gitu. Bagus dong Bu Eti, cepat selesai. Ya alhamdulillah jadi bonus ya. Jadi bonus checklist. Iya. Makanya jadi banyak nanya-nanya juga dengan Pak Erwin sempat waktu itu. Kenapa ini begini? Tapi kata Pak Erwin nggak apa-apa Bu, malah bagus Ibu udah dapet checklist katanya begitu. Iya. Terus ini apa saya perlu bacakan Bu hasil tulisan saya? Oke. Iya. Silakan Ibu. Kalau untuk yang LMS memang awalnya saya bingung apa yang harus dilakukan, tapi kemudian banyak bertanya, banyak membaca, punya teman, alhamdulillah sudah mulai terbuka saat ini. Untuk dasar pendidikan KHD menurut saya adalah menuntun kodrat alam anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan melalui konsep Ingarso Singkolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwari Handayani. Selain itu juga membangun budi pekerti yang menyentuh ranah cipta, rasa, karsa, dan raga. Sehingga dengan demikian pelajar Indonesia menjadi profil pelajar Pancasila yang holistik, selamat, dan bahagia. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Luar biasa sekali ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Kemarin Ibu sempat mencentang, kalau nggak salah 11A51 sudah tercentang hijau gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mendahului atau sudah terlanjur mengerjakan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa itu dikerjakan ya. Tapi biar Bapak Ibu tidak bingung, itu sesuai dengan jadwal ya. Kan Bapak Ibu sudah punya jadwal itu kan tanggal ini, itu apa yang dikerjakan ya. Jadi sesuai jadwal itu biar tidak bingung. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan terlebih dahulu, kalau memang sudah terbuka juga nggak apa-apa, karena kan ada yang restrik ya Bapak Ibu ya. Atau kalau di sini memang semua sudah bisa dibuka. Kalau seingat saya itu kan ada yang restrik ada kan yang tidak bisa, betul. Kayak daftar hadir kan katanya nggak bisa Bu, betul. Iya, karena memang belum waktunya kan ya. Kalau belum waktunya sepertinya masih belum bisa dibuka gitu ya. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Kalau saya, karena tampilan Bapak Ibu dengan saya itu berbeda gitu ya. Coba saya buka LMS saya sebentar. Kalau di LMS di LMS saya itu tampilannya e-learning. Kalau di saya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan saya klik tautan modul. Terus ada juga time span, kita kan harus sesuai waktunya ini. Nanti akan terekam kita berapa jam sehari membuka itu terekam di time span. Saya membuka tautan modul ini,
itu nanti akan masuk di LMS. Tampilannya, bentar. Iya Bu, pernah ada tulisan merah sesi Anda udah habis. Nah sempat bingung itu kenapa gitu. Baru Ya. mau mulai. Iya Bu. Ya. Nah kalau di saya tampilannya seperti ini. Bentar, saya ini yang halaman pertama. Ini kan kita masih di modul 1.1 ya, modul 1.1. Ini kita lihat di jadwal, kita modul 1.1 itu sampai hari ke berapa gitu. Nah, kita buka 1.1a. Ini kan di sini ada daftar hadir. Nah, hari ini kita sampai di 1.1a5. Di sini kan yang Bapak Ibu buka hari ini. Jadi tampilan kita sepertinya berbeda ya. Saya nggak tahu kalau di Bapak Ibu, apakah seperti contoh hari ini kan kita sampai di sini. Kalau Bapak Ibu membuka yang lain-lain, ini apakah bisa? Apakah masih restrik terkunci? Yang satu-satu gimana? Kayaknya bisa Bu. Bisa Bu, kemarin kayaknya bisa. Masih bisa. Bisa Bu. Ya, Bisa terbuka ya. Iya, Iya. ke bawah-bawahnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa terbuka, Bapak Ibu ingin mempelajari dulu juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin sesuai jadwal, ya di jadwal itu kan ada yang tabel-tabel itu ya. Hari ini misalkan tanggal 22 hari Jumat, itu kan kita 115. Nah, kalau mau sesuai itu juga nggak apa-apa. Hari ini kita masuk di sini, terus nanti kan kita masuk di breakout room. Nah, untuk presentasi ini masuk hari Senin ya. Jadi hari ini kita hanya berdiskusi. Presentasinya hari Senin kita ada forum lagi seperti ini ya. Itu sih Bapak Ibu ya kalau tampilan di saya. Intinya Kalau Bapak yang Ibu ada JP-JP-nya Bu, mohon maaf. Oh iya. Time span ya. Iya betul. Ya, itu sepertinya sekarang masih belum bisa diakses, Bu. Punya saya juga masih belum bisa. Ya, jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap aja. Insya Allah nanti ada rekapan kok. Cuman saya sendiri juga masih belum bisa membuka time span. Ya, sepertinya masih belum. Ya, ini karena dari servernya ya, kita ngikut saja, nggak apa-apa. Gitu. Baik Bu. Ya. Terus, oke, kita lanjutkan tadi. Oh ya, untuk yang ini Bapak Ibu tadi sudah semua ya. Padletnya sudah di sini. Ini karena tersimpan juga di saya nanti. Saya foto dulu. Baik, perwakilan 3 orang saja ya. Tadi Bu Heni, Bu Neng Ida, Bu Eti sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, kita sekarang masuk ke ini ya, diskusinya. Untuk diskusi yang akan kita diskusikan nanti di breakout room itu apa. Oke. Ya, tadi Bapak Ibu kita sudah melakukan review kegiatan ya. Kita sudah melakukan review kegiatan, Bapak Ibu sudah menyampaikan aktivitas apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, hal rutin apa saja yang setiap hari Bapak Ibu lakukan di LMS, dan Alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu sudah lancar semuanya, sudah keren semuanya, karena memang ini saya lihat masih muda-muda Bapak Ibu ya, beda kalau Udah tua Bu. udah tua tapi semangatnya masih muda gitu ya. Beda kalau saya pernah Bapak Ibu ya, yang pelatihannya itu usianya sudah mendekati 60 gitu ya, apalagi yang mohon maaf ya, di pedalaman daerah 3T itu saya harus ngajari LMS tiap hari. Masih kesulitan masuk, masih kesulitan ini itu gitu ya. Alhamdulillah kalau di kelas ini semuanya lancar gitu ya.
Belum lagi kadang itu ada kendala Bapak Ibu kalau yang di daerah 3T itu kan terkendala sinyal juga gitu ya. Mereka sih semangatnya luar biasa ya, tapi sinyal juga kadang tidak mendukung. Untuk mendapat sinyal itu kadang harus berapa kilo gitu Bapak Ibu. Perjuangan mereka itu. Berjalan berapa kilo baru dapat sinyal. Ada juga yang kendala listrik sampai pakai diesel Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya ngajar itu saya dengar ada suara diesel ini apa gitu ya. Ternyata mereka listriknya kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu ya luar biasa sekali perjuangannya. Oke, terus tadi yang kedua Bapak Ibu juga sudah bisa memberikan refleksi filosofi pendidikan ya terkait dasar-dasar Ki Hajar Dewantara ya yang sudah Bapak Ibu pahami selama beberapa hari belajar di LMS. Bapak Ibu sudah bisa membuat resume, sudah bisa memberikan refleksi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan berdiskusi di breakout room. Nah, yang Bapak Ibu kerjakan apa? Nanti bagi 2 kelompok, ini kan ada 10 orang ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, masing-masing kelompok itu 5 orang ya. Terus yang didiskusikan yang pertama, apa hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran KHD yang juga Anda lihat pada budaya di daerah. Ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan budaya yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Terus sepakati satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah. Ya. Lalu hasil kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dikirimkan pada kegiatan ini dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi hari ini hanya berdiskusi saja di kelompok, hasilnya nanti ditulis ya. Selama sekarang kan jam 9:05 ya. Nanti kalau bisa jam 9:30 cukup nggak ya? Kalau misal 9:30 Bapak Ibu sudah selesai kembali, kalau misalkan belum ya saya perpanjang lagi mungkin sampai 9:40 ya. Sampai jam 9:40. Kalau bisa 9:45 kita sudah selesai karena persiapan untuk yang kelas berikutnya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang ini? Insya Allah jelas Bu. Siap. Jelas ya. Untuk kelompoknya per ini ya, per apa? Ya. Per pengajar praktek. Pembagian kelompoknya berarti? Untuk kelompoknya. Iya. Untuk kelompoknya, apakah Bapak Ibu sudah ada ini ujian sebelumnya? Kebetulan Bu, ketika lokakarya perdana, kami 10 orang ini sudah dibuat 2 kelompok. Iya. Yang kami ada ber-10 ini sudah dibuat 2 kelompok dan sesuai dengan pengajar prakteknya Bu. Oke, betul. Boleh. Kalau memang sudah ada kelompoknya, silakan dilanjut kelompok itu, ya. Siap. Ya, berarti Bapak Ibu sudah tahu kan masuk kelompok 1 atau kelompok 2? Sudah ya? Ya, betul Bu. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, berarti sekarang Bapak Ibu masuk lagi ke LMS, ya. Masuk ke LMS, bentar. Nanti Bapak Ibu masuk di itu, kan ada link-link kelompok itu. Iya. Sudah tahu Betul, kan? Bu, ada kelompok 1, kelompok 2, ya. Ya. Bapak Ibu sesuai dengan kelompok masing-masing. Siap. Berarti kelompoknya Bu Ika, kita ke kelompok 1 atau 2 nih disepakati. Bu yang Ika, bukan yang pengajar prakteknya Bu Rosanti kelompok 1 kayaknya ya? Di situnya. Sambil Bapak Ibu ingat-ingat lagi pembagian kelompoknya. Kalau yang saya share di grup itu, bentar, yang saya share di grup itu kan, ini Bapak Ibu ya. Itu kan oh iya, kelompok 1. Ya kan? Ini hanya ada pengajar prakteknya Bu Rosanti Hasanah 5 orang, 1 fasilitator, 1 pendamping.
Lalu kelompok Bu Rusi Rusmiati 5 orang. Nah, itu sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu. Iya, saya urutan itu Mohon aja maaf ya, Bu. keputus Ibu. Ini kan berarti Maaf masuk keputus. ini kelas A semua kan ya? Iya, Iya Bu. Ya, berarti sesuai dengan kelompok urutan pengajar. itu aja, Bu. Ya, Iya, betul. kalau yang PP-nya Purwosanti masuk kelompok Kelompok 1. Terus Siap. yang kelompok 2 berarti kelompoknya Bu Rusi ya? Iya, betul. Ya. Betul ya? Iya. Oke, Betul. betul. Kita Bu Heni, my hand kelompok 1 ya. Iya. Ya. Oke, jadi Kelompok 1 ada namanya Bu My Hand. Kelompok 1 ada namanya Bu my hand. My Hand. Ya, terus Bapak Ibu my hand ya. Nah, nanti Bapak Ibu Iya. masuk ke LMS ya. Kelompok 1. Sesuai diklik saja. Baik, Bu. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk di Musik Platform. Nah, kita diskusi kurang lebih sampai jam 9.40 itu maksimal ya. Kalau 9.30 Baik, ya, kembali lagi ke ruang utama. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Siap Bu, siap. Coba saya buka dulu LMS-nya sebentar. Saya udah buka kelompok Bu. Ya, silakan masuk. Oke, ini saya admit dulu. Bapak Ibu yang di ruang utama di mute semuanya, yang di ruang utama biar suaranya nggak bocor. Yang kelompok satunya belum saya buka sebentar. Yang kelompok 2 sepertinya belum terbuka. Kenapa Bu Heni? Bapak Ibu boleh keluar dari ruang utama biar nggak mengganggu.
Ya, kalau berkenan mungkin Bapak Ibu keluar dari ruang utama ya. Ya. Kalau Jumat satu ya Pak. Kalau Jumat cuma satu. Satu aja. Satu aja dulu. Ya, Pak Jupi. Pak Jupi boleh saya daging kan. Kalau saya kan dia kalau kemarau itu udah kurang sehat dong. Dia kan lagi sibuk semua kita juga jadi bingung. Ya. Satu lagu aja karena apa? Ya gampang. Coba kalau bisa satu
Konsep anaknya yang Tes masih pada aktif nggak? anaknya yang baca cerita lawan ya kelas orangnya. Ini pada dua Ketemu ibu-ibu yang kemarin ya Mbak?
5 menit lagi Bapak Ibu ya. 5 menit lagi ya. Kita grupnya berisik ya Bu ya. Grup My Hand berisik, Bu Eni punten. Banyak gaya lagi Bu. Apa Bu, luar biasa diskusinya. Kemarin kita ada diskusi Bu, sampai hujan geledek sebetulnya. Iya. Jadi makanya kemarin bisa beres barusan ya. Jadi kita udah coba buat PPT-nya kemarin Bu, sampai kasihan ada yang mati lampu di sekolahan. Iya. Oke. Jadi tadi yang kelompok My Hand itu Bu Heni, Bu Nida. Dari M dulu Bu, M dulu. Dari M dulu, My Hand, Mimi, Yayu, Eni, Eti, Nida. Nida. Oh gitu, iya. MY gitu ya, MY. Tolong dituliskan di grup ya Bu ya. Kelompok My Hand, kelompok 1 siapa saja, kelompok 2-nya siapa saja ya. Siap. Oh ya, baik Bu. Di grup mana Bu? Punten. Di grup WA. Oh di grup WA, oh ya, baik Bu. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Dari kelas A ya, dari kelas A. Iya. Iya Bu. Saya coba tulis ya Bu. Ya. Untuk yang kelompok 2 tadi saya Ya Bu. yang salah memberikan link atau bagaimana? Saya tadi nggak mendengar diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf. Lewat WA. Lewat WA. Iya. Ini udah dari semalam Bu, udah. Oh iya. Semalam sudah ada hasilnya. Tadi lewat WA grup itu. Iya. Sudah ada grup WA juga, udah lama. Jadi kita udah komunikasi. Ya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Cuman saya khawatir apa saya salah memberikan link, saya cari di grup kok. Iya kita. Yang tadi kelompok 2-nya kok sepi gitu loh. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah selesai, nggak apa-apa. Sudah dari semalam sudah diskusi kitanya. Oke, baik. Oke Bapak Ibu, maaf saya mute dulu ya sebelum kita tutup. Oke. Terima kasih diskusinya di berikut tadi Bapak Ibu luar biasa sekali. Maaf saya mute dulu.
PPT 1. Baik. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, tugasnya tadi sudah dibahas di kelompok. Kalau belum selesai, nanti boleh dilanjut ya di luar kelas ini, di luar jam. Boleh dilanjut lewat WA, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting pada saat presentasi nanti Bapak Ibu sudah siap ya, hari Senin. Hari Senin itu kita presentasi kelompok ya. Nah, nanti ada presenternya, ada yang hanya menjawab pada bulan. Ini disiapkan besok pada ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Untuk tugasnya ini boleh Bapak Ibu biar kalau Bapak Ibu. Tapi kemarin sudah di ini ya, sudah dibahas, nggak apa-apa, tinggal melanjutkan lagi. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, kemarin di LMS itu dari tugas terakhir ada instruksi untuk membuat video filosofi Merdeka Belajar ya Bu ya. Iya. Itu berarti di luar dari presentasi ini ya Bu ya videonya. Iya, betul. Di luar, jadi tidak dipresentasikan. Itu tugas yang beda. Ya, itu tugas untuk yang kemarin ya, yang membuat video itu. Nah, cuma nanti diupload di mana? Apakah sudah ada di LMS instruksinya, Bu Eti? Kalau yang tugas sebelumnya itu ada instruksinya, jadi kita simpan di drive, kemudian kita copy linknya, dan kita kopas ke LMS itu linknya, begitu. Ya, tapi kalau untuk yang tugas yang terakhir ini, yang bersamaan dengan tugas ini, saya belum tahu nanti harus diunggah kemana, gitu. Ya, oke. Saya jelaskan sebentar. Tapi unggahnya tidak sekarang Bapak Ibu, itu unggahnya nanti setelah Bapak Ibu presentasi. Kan sekarang juga belum selesai, belum dipresentasikan. Setelah selesai baru Bapak Ibu unggah di 1 titik, sebentar saya buka ya. Itu titik 1 ini masih loading. Bentar ya, masih loading Bapak Ibu. Belum nampak ya di layar ya? Belum, Bu. Suara Ibu juga putus-putus. Proses. Sempat ini memang jaringannya tadi. Oke, saya tutup dulu kamera saya biar enggak.
Teman-teman namanya betul nggak tuh di WA saya tulis? Putus. Tidak jelas suara Ibu, Bu. Maaf. Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Sekarang jelas, Bu. Terdengar jelas. Putus ya, lampunya mati ya. Nanti putus. Sampai menunggu Ibu, kalau misalnya kita ada kesulitan iya, Bu. mengisi. Tadi sempat Iya. Kalau ada kesulitan di LMS, misalnya, iya betul. Tahu kenapa ini lemot sekali. Sekarang terdengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Kedengeran, Bu. Ya, ini mohon maaf sepertinya kalau saya Bu Eni kepencar ya. Kelempar kayaknya ya. Itu gimana? Ya, jaringannya gimana sih? Nah, nanti yang nerimanya siapa nanti? Yang ya. Video di mana nih? Yang kemarin nggak ada suara Tia? Terserah sih mau saya maunya pakai podcast. Ayo. Kamu aja, nanti aja, jangan dibahas dulu. Itu kata teman lain apaan sih? Apaan? Bu Eninya keluar, terus nanti yang nerima masuk ke sininya siapa? Apa nggak usah diterima? Oh iya. Iya. Oh bisa? Kan gabung. Ya bisa lah, kalau ownernya bisa. Biasanya bisa, Bu. Takutnya siapa yang nerima? Tadi kelompok 2 kata dia yang tampilannya bikin. cuma berenam ya? Iya, masing-masing kelompok, Bu Dewi. Masuk ada link yang tadi itu, Bu Yang Dewi. tadi itu mah diskusi kelompok. Iya, betul. Itu juga masuk kelompok, begitu masuk tampilannya semuanya aja begini. Iya, apa tuh? Jadi ya udah kita diskusinya by WA. Kan kelompoknya kita tadi cuma berlima aja. Salah link. Enggak, tadi link yang kedua. Iya. Link yang kedua tadi semuanya juga yang masuk. Oh gitu. Iya. Ya, di LMS kan ada 2 tuh. Ada kelompok 1, ada 2. Oh, bisa. Nah, betul. Gimana? Coba dia di WA kan. Oh, WA-nya sih Bu. Terkait jaringan kali ya. Bisa nih. Kita udah selesai kan ini? Oh ya udah, baik. Udahan nih sesinya. Nah, udahan jadi keluar masing-masing ya. Ya oke. Udahan nih. Besok Jangan punten Bu nih ya ditutup.
Sampai jam 10. Silakan kita baca doa penutupan. Dulu, WA dulu. Nggak nunggu Bu Eni dulu. Bu Eni Bu udah Eni bilang. masuk kira bubar. Di Ini akhir masuk di nggak WA, ada. Bu Eni udah bilang, diakhiri sudah bilang di gitu. WA. Oh, siap, Di siap. grup. Oke. Oke, ada. Foto wae bosen. Kan kita belum Baik. punya yang semuanya. Semuanya, gitu. semuanya. Oh iya, kelompok ini dong. Kita kelompok hasilnya Bu Eni dong. Bu Dewi, Bu Indarti, Bu Dewi, kita selfie dulu Wika, rame-rame. Tuh, mulai dah Bu Mimi. Oh, siap sebentar. Bu Mimi mah tuh di sana. Bu Eni, sampai Bu Eni. Siapa? Di foto. Siapa yang foto? Buka. Oh, buka. Saya. Belum ini belum foto. 3 lagi siapa? Begini. Bu Dewi mana Bu Dewi? Ada 2 ya Bu Dewi. Ya? Bu Dewi kalau ada. Oh iya. Aku pakai masker ya, soalnya di kelas Oke. ada Aku murid. berdua dong Ya. Bu Mimi Bu nih. Nini videonya nggak bisa kebaca. Videoku nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Seadanya aja. Ya udah. Bu Mimi mana? Oke, kumaha gayanya. Saya mah mau Bebas, video Tangan aja. kiri ya. Sorry ya, aku tangan kiri karena aku yang Ya. foto. Tahu. Dingin dong. 1, 2, 3. Keheula saya peureum. Ih, dia mah curang. Lagi. Yang jelek bekeheula curang. Oke, 1, 2, 3. Iya, coba ya, lihat ya. Lihat dulu. Saya share dulu atuh. Kita Sabar. tutup dulu ya. Tutup dulu. Oh, tutup? Ya udah. Kan mau di share dulu. Bentar, Ya, bentar. Coba lihat. Bagus tuh. Bagus, ya Allah keren banget. Oke, ya Sudah kita bagus. baik teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Tutup ya. Iya, Bu. Ya, siap. Baik teman-teman, kelompok 1, kelompok 2, alhamdulillah ruang kolaborasi hari ini kita bisa berkenalan dengan Bu Eni dan kebingungan kita sekarang sudah bisa teratasi. Semangat buat kita semua, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan LMS berikutnya. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Ya, Bu Ika. Makan siang di koer. Nggak makan siang di koer. Sudah dikerjakan LMS-nya ya. Jangan dibiarkan aja. Ketemu Nen. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.